Tri. Ini buku Pak Bambang Tri kan? Ya. Dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Ya karena... Nah tunggu dulu, masuk kan? Terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan? Ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan? Ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi ini. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda siapa? Jokowi hadirkan bersatu dua. Anda siapa? Anda itu terpidana. Ini orangnya Anda itu siapa? Saya tidak percaya dengan Anda kemarin yang jangan tujuh-tujuh gitu merendahkan orang. Kenapa keberatan? Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Risman kan? Ya. Ya udah. Ayo. Pak Betor lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia tidak penjilat. Oke, tadi saya kepotong tadi ya. Soal apa? Soal yang ini? Ya, jadi kan kembali lagi kan UGM sudah menyita sekian ratus ijazah. Ya. Lembar pengesahan skripsi itu untuk dibandingkan tidak hanya di tahun yang sama Fakultas Kehutanan tapi fakultas-fakultas lain. Termasuk juga membandingkan bahwa di tahun yang sama itu memang banyak yang berkacamata dari fakultas lain. Contohnya? Ini bukan tahun yang sama. Dikirim belum? Ya. Ini bukan tahun yang sama tetapi ini juga berkacamata. Berkacamata ada UGM. Boleh dikirim nggak? Saya kira benar. Tapi yang sudah itu tahun 88 itu. Tapi yang sudah disita oleh penyidik sudah dikirim belum? Belum ya. Nanti kita simak ya. Tapi boleh nggak apa-apa? Nggak PHP kan? Ya nggak PHP. Intinya waktu itu sudah banyak juga disita yang berkacamata. Jadi memang faktanya di tahun itu memang ya mohon maaf nih, rektornya memiliki kebijakan satu berkacamata boleh, kedua ijazah itu dicantumkan materai. Ini kan nggak biasa ya, ada ijazah pakai materai. Tapi memang di era beliau saya kira Mas Iman begitu semua gitu. Ya udah. Termasuk juga membandingkan produser nanti tolong ditampilkan ya. Lebih kurang sama yang produk perdana. Nah ini semua sudah dilapor. Nanti tinggal kita lihat hasil dari Polda seperti apa terkait lapor. Itu aja mungkin. Izin Bang Rifai sedikit ya, saya komentari sedikit. Itu bagus sekali itu penjelasan Bang Rifai bahwa 500 dokumen itu milik orang fakultas ekonomi dan seterusnya. Nah pertanyaannya kan selama ini kita tidak boleh melihat ijazah Pak Jokowi karena itu data pribadi. Apakah si fakultas ekonomi, si fakultas ini itu tidak mempunyai data pribadi juga karena rakyat biasa? Apakah sudah menerima persetujuan dari 505 orang untuk menyita ijazah mereka satu persatu? Jadi pertanyaan saya banyak soal kelakuan Polda Metro Jaya ini gitu loh. Atau ditambah. Oke, mau nanggapi sedikit. Mungkin gini Bang, yang berbeda memang kalau penyidik melakukan proses hukum itu memang semua undang-undang ditembus Bang. Karena ini proses hukum, jadi dia bisa menyita, dong itu, Pak. Bisa menyita dokumen-dokumen terkait dengan penyidikan. Jadi mungkin itu jawabannya. Gini Pak Rifai. Pak Betor, oke, silakan. Itu kan tadi yang dibilang Pak Mikael kan kelihatannya untuk melindungi Jokowi. Kalau sekiranya bukan melindungi Bang, untuk mengungkapkan kebenaran. Oke, kalau sekiranya 500 itu termasuk nama Ganjar Pranowo, termasuk nama Anies Baswedan, itu gimana perkelakuannya? Beda tahun Bang, tahun angkatannya beda. Yang kita uji adalah ijazah yang dikeluarkan tahun 85 apakah semua identik dengan yang ditunjukkan Pak Jokowi. Nah sekarang di compare tidak hanya dengan Fakultas Kehutanan, teman-temannya, hukum, ekonomi dan segala macam. Pengesahan skripsi juga di compare. Kembali lagi, mereka penyidik sendiri ingin mencari kebenaran. Dan kalau memang faktanya ini identik ya kita harus terima dong. Itu bagian dari penelitian. Lebih kurang gitu Bang Betor. Ya tapi tanpa izin dari pemiliknya. Sebentar. Ini kan penyidik berwenang. Statementnya Bang Rifai dalam ini kan proses penyidikan melakukan penyitaan. Bang Rifai, statement Bang Rifai tadi dibandingkan dengan fakultas lain, itu ya, ijazah itu membantah pernyataan Profesor Ova Amelia sendiri. Kenapa saya bilang? Karena menurut Profesor Ova Amelia, ya pada saat itu pencetakan ijazah diserahkan kepada fakultas masing-masing. Terus bagaimana menguji keidentikan dengan format yang berbeda ini? Kan kata Profesor Eva Amelia sendiri saat itu kan mengatakan bahwa pencetakan ijazah diserahkan, belum seragam oleh rektorat tetapi oleh fakultas. Bagaimana Dirtipidum atau Bareskrim membandingkan
ijazah antar fakultas tersebut dengan format berbeda, dengan plate berbeda. Emang satu orang ini bikin repot. Saya sedikit izin jawab ya Bang ya. Paling ideal ditanya sama penyidik, tapi saya secara logika hukum begini. Untuk menguji kesamaan tanda tangan rektor, kesamaan stempel, tahun kertas, apakah sama atau tidak? Kalau tahun kertas berbeda palsu, tapi kalau sama semua, tanda tangan rektornya sama-sama ada yang pakai kacamata boleh. Jadi kembali lagi itu cara pengujiannya Bang. Kembali lagi ini untuk mencari kebenaran bukan yang lain-lain. Ditemukan nggak itu perbedaan yang identik Bang? Tadi daftarnya udah ada di Bang Sitana ya, daftar list lebih kurang yang disita tadi 500 tapi sekian. dihitamkan Pak, sesuai kata Pak Bonatua tadi kan boleh diberikan dokumen itu tapi dihitamkan. Jadi sisanya dihitamkan kita tidak tahu. Sebenarnya mungkin nanti ya, tim pengacara kan bisa bicara dengan penyidik untuk melihat alat bukti. Ya mudah-mudahan dari situ akan lebih terang semua. Ini sudah ada yang kacamata dalam proses hukum. Yang kacamata. Kalau sudah dalam proses hukum, kita nggak bisa paksakan. Kan kalian orang luar yang masuk di situ. Jadi kalau saya Bung Aiman, mohon maaf ini ya. Saya melihat bahwa ini jangan sampai kebalik. Laporan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Yang jalan sekarang adalah laporan Pak Jokowi. Yang lapor itu tapi yang mereka sebentar, yang mereka sampaikan hari ini di depan kita semua. Dari tadi. Sebentar. Saya tidak pernah lapor, yang lapor itu TPUA. Iyalah Mas, iya. Ya jangan salah. Iya. Error en persona. Ya. Tahu nggak error en persona? Ya udah. Saya jawab dulu. Iya. Salah kan? Sekarang yang naik sidik adalah laporan Pak Jokowi. Nah sekarang kalau kalian bercerita tentang ijazah, penelitian dan lain sebagainya nanti saja. Oh ya nggak bisa melarang, kita orang Indonesia. Bukan masalah dilarang. Kita merdeka. Yang saya lihat, saya tanya Mas, apa hubungan laporan Pak Jokowi, ijazah S1 Gajah Mada dengan anak SD yang pakai dasi yang Mas pakai tadi, hubungannya apa Mas? Ini saya seragam SMP aja nggak ngerti dikatakan SD. Saya mau ngasih tahu bahwa Mas ini mengolok-olok pemimpin kita. Ini nggak ngelolok, dia itu pejabat publik. Saling menghargai di bangsa ini. Pejabat publik harus berani dibuka. Jadi kalau Mas Roy ini merasa orang paling bersih, kan saya pernah kena masalah hukum, Mas juga pernah kan? Enggak masalah. Maksud saya, dia juga kita juga nggak bersih-bersih amat Mas. Gimana? Gitu. Nah maksud saya, mari kita tunggu proses hukum itu. Rakyat Indonesia perlu tahu, yang dalam proses sekarang adalah proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Ditunggu itu yang clear. Ditunggu nggak masalah, silakan jalan. Ngomongin nanti di pengadilan kalian langsung marah. Enggak. Kita ngomong sedikit kalian langsung teriak. Kita tunggu proses di Polda Metro Jaya, kita tunggu. Ya. Mas Roy. Tapi kita nulis buku yang nggak ada yang boleh ngelarang dong. Ya nggak ada yang dilarang. Ya sudah. Cuma tidak akan mempengaruhi. Oh, ya, dalam proses penyidikan yang ada sekarang. Nggak masalah. 5,5 tahun loh. Nggak masalah. Ya, kenapa Mas? Kalau sampean mengabaikan nih bicara lewat buku nulis itu nggak boleh dilarang. Bukan. Iya. Maksud saya silakan. Tapi yang Mas Roy sendiri. Mas gak ada yang larang. Bambang Tri, Mas Bambang Tri. Mas Bambang Tri telah buat buku Jokowi Undercover kan. Akhirnya Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Sebentar. Artinya secara hukum yang Pak Bambang Tri lakukan itu tidak punya kekuatan apapun. Sudadi Mulyono mengatakan Jokowi masuk UGM tanpa tes. Pak Bambang Tri. Ini ada di buku saya. Pak Bambang Tri. Sudadi Mulyono Jokowi masuk UGM tanpa tes. Pak Bambang Tri. Ini buku Pak Bambang Tri kan? Ya. Dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Ya karena. Nah tunggu dulu masuk kan? Terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan? Ya. Nah sekarang pembebasan bersyarat kan? Ya. Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi ini. Nah, saya kok bicara di sini. Ini gimana sih? Saya hanya memberitahu. Saya masih PK. Iya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Ya, iya jelas lah. Pak. Saya sendiri pun dalam proses menghadapi persidangan tidak takut. Sudadi Mulyono mengatakan Jokowi masuk UGM tanpa tes. Mahmud Nurwindu mengatakan Jokowi tes masuk UGM bareng saya. Mana yang benar? Kata siapa Pak? Mas Bambang Tri. Pak Bambang Tri itu kata siapa Pak? Sebut tadi nama-nama itu. Itu dari siapa? Pak Bambang Tri hadirkan nggak di pengadilan dulu? Iya saya hadirkan. Bukan. Terus diterima nggak oleh hakim pada saat itu? Iya, adanya kenapa nggak diterima gitu? Pak Ade. Iya, maksudnya saya nanya. Udah jangan bicara itu. Gimana? Dia kan dengan saksi yang ada, ya kan? Kan
Kan nggak dihukum. Saksinya palsu semua itu Jokowi. Aduh, gini Pak Bambang Tri. Inilah. Saya takut kalau sudah begini caranya. Seperti Mas Rismon, Mas Toro Suryo, teman-teman. Kalau sudah rektor kita mengatakan diterbitkan ijazahnya sudah, dekannya sudah, niknya ada, nimnya ada. Terus Sri Adiningsih mengatakan ijazahnya juga sudah Jokowi teman seangkatan saya di SMP. Sarjana muda. Di-compare juga. Tahu nggak bedanya sarjana muda dan sarjana? Juga. Sudah mengatakan identik. Kenapa harus dipersoalkan lagi? Bang Rasman, tahu nggak bedanya saja proses sarjana dan hukum. sarjana muda? Tahu nggak Anda bedanya sarjana Ya, dan sarjana tahu muda? saya. Nah, yaudah, rektornya kemarin bilang apa? Ya, yang saya dengar Rektor Gajah Mada Ibu Ova Amelia mengatakan bahwa kami benar telah menerbitkan ijazah atas nama saudara sarjana Joko apa sarjana Widodo. muda? Sarjana apa sarjana muda? Terus persoalannya apa dengan itu? Loh ya beda, sarjana muda nggak ngerti nih beda. Sarjana ya, kalau salah sarjana. Dia mengatakan sarjana. Dia tidak mengatakan sarjana muda. Putar lagi rekamannya, jelas banget. Aduh, saya takutnya kalian ini pendengarannya terganggu. Putar lagi. Oke, poin satu ya. Poin yang kedua, Mas Roy dan teman-teman. Makanya dilepas alat di telinga itu dilepas saja. Menganalisa. Gara-gara itu nggak bisa dengar itu. Bentar ya. Ini misalnya Mas Rismon, Bang Rismon atau Pak Rismon, Bapak menganalisa tentang racun cyanida, suruh Pak Tito Karnavian saya laporin. Urusan apa saya dengan dia? Yang saya mau katakan bahwa saudari Jessica Kumala Wongso sudah menjalani hukuman dan sekarang dia pembebasan bersyarat. Oke, dia tidak mau mengajukan gerasi, hak dia. Itu baru gentle. Tapi kalau Anda suruh saya urusan dengan Tito Karnavian, saya takut kalian ini ya tiap hari nambah masalah. Saya PK loh, bukan gerasi kalau loh. saya Pak Rifai ya dengan Pak Ade, kalian pelapor, bilang ke Polda Metro Jaya secepatnya sekarang, ambil kepastian hukum. Sekarang Bang Rasman tuh belain siapa? Gitu loh. Sekarang Anda tuh belain siapa? Saya membela Jokowi. Oke, legal standingnya ada nggak? Ya. Ada. Aduh, legal standingnya ada nggak dia? Negara nggak? Suratnya ada nggak? Saya tanya, saya warga negara nggak? Lalu iya, tapi surat kuasanya ada nggak? Saya sudah mendeklarasikan. Surat kuasanya ada nggak? Legal standing itu bukan ada, surat legal kuasa standing nggak aja, ada, Mas bohong Roy. orang ini. Mas Roy, legal standing itu bukan cuman Mas Roy ini saya lihat sok mengetahui hukum tapi nggak ngerti hukum. Ngerti saya belajar hukum saya. Makanya kalau saya 108 lebih Mas baik, Roy. Aiman, lebih baik saya bukan katakan orang bahwa hukum tahu hukum daripada orang hukum kami sering nggak ngerti Jokowi hukum. akan berdiri tegak untuk menegakkan hukum. Oh, di Indonesia. terserah. Itu sikap kami. Pak Betor belum bicara. Pak Betor belum bicara. Kami Prabowo Subianto juga. Kasih Mas Herman, habis ini saya. Iya, oke. Saya mau ngasih tahu Pak. Sebentar, saya tadi harusnya Bung Farhad datang ke sini, tapi kemudian batal. Dan dia sempat menyampaikan kepada saya bahwa dia Farhad mencabut batal gugatan. kenapa? Ngapain dia nggak berani ke sini? Gugatan Sini dong. karena Anda telah menyatakan bahwa permintaan maaf kepada Pak Paiman. Betul demikian? Betul. Permintaan maaf. Betul. Atas Tapi apa? perkaranya begini. Saya dengan Pak Iman ada perdebatan Kan sebenarnya saya cerita dulu sebentar ya, karena supaya publik juga paham karena ini sudah beberapa waktu yang lalu. Ya. Anda menuduh Pak Paiman adalah Pak Paiman punya kios di Pasar Pramuka Jakarta. Oh, bukan di situ kasusnya. Ya, sebentar. Ini Jadi kita gini, bicara sebentar, dulu ya. saya mau Yang merangkaikan. kemudian dikatakan mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu benar. Oke, Anda masih pada keyakinan itu? Benar. Oke, Anda minta maaf apa? Nah, jadi pada waktu itu. Jadi sampai sekarang Anda masih meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka oleh kiosnya Pak Paiman? Ya. Betul? Betul. Oke. Nah, jadi begini. Saya dengan Pak Iman itu pernah berdebat pada waktu saya menyatakan bahwa ijazahnya, profesornya segala macam itu bodong. Itu waktu itu. Terus pada waktu itu saya masih punya sedikit dokumen informasi. Tapi terus sorenya saya mendapat informasi dari yayasan, dari alumni, dari mahasiswa bahwa benar Pak Iman itu cuma 2 bulan sudah jadi profesor. Pasti dia jalannya jalan pintas. Dan jadi itu dianggap bodong. Karena saya menyatakan begitu, Pak Iman menyatakan saya harus minta maaf. Saya datang, saya ketemu, saya minta maaf. Nah, terus saya dikasih Itu uang. berarti soal profesornya Pak Iman ya? Ya. Bukan soal ijazah. Ya, kita mau Bukan, bertegas ya, di ya. situ. Jadi Bukan. perdamaiannya adalah
terkait Ya. profesor tembaknya ini. Ya. Nembak nih ceritanya nih Ya. itu. Bukan soal pencetakan ijazahnya. Bukan, itu jalan Bukan terus. dia ya. Oh, Ini jadi masalahnya, ya. Jalan terus. Masalahnya, Bentar. ini kan mesti Mas Farhad yang hadir. Ya karena yang mengadakan mediasi itu adalah Mas Farhad. Karena dari dulu saya nggak percaya dengan Betor. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Nah, jadi Kalau saya ketika tambah. kita ada di sini, orang yang nggak ada, dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah ini masalah. Karena Pak Iman baru kasih tahu saya, ya itu Nggak, saya clear. lebih percaya Bang Betor daripada Anda. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda Saya siapa? penulis Jokowi hadirkan Anda bersatu siapa? dua. Anda Iya. siapa? Bambang? Anda itu terpidana. Ini orang tidak. nggak ngerti perkara. Anda itu siapa? Saya Ini bagi orang nggak ngerti perkara. Masa PK. Pak itu saya juga tidak percaya dengan Ini orang nggak ngerti Anda perkara. kemarin yang masalah jangan tujuh-tujuh gitu. Merendahkan orang nih, Bang. Keberatan. Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kenapa? Oke, Ya, oke. kamu siapa? Kamu siapa? Lah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Risman kan? Nah, iya. Ya udah. Ayo. Pak Betor, Kau Pak Betor merendahkan lanjutkan. orang kau. Nah. Coba. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau merendahkan orang? mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Ya, saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri. Dia Bambang tidak Tri. penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia Kau nggak ngerti perkara. Balik saat lagi, Bapak mengamini, segera tersuara. Oke, udah.